Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, para jamaah Masjid Raudhatul Jannah, semoga langkah kakinya menuju ke tempat ini menjadi wasilah penggugur dosanya masing-masing, dan semoga niat baiknya untuk thalabul ilmi menjadi wasilah pemberat mizan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan dan mencurahkan banyak kenikmatan kepada kita, wabil khusus nikmat iman yang mendorong kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, wabil khusus nikmat Islam yang menjadikan kita bersaudara di dunia dan insya Allah bersaudara sampai akhirat kelak. Juga wabil khusus bagi orang-orang yang telah diberikan nikmat ihsan. Tidak semua orang Islam diberikan nikmat ihsan, dan juga tidak pula orang Islam diberikan nikmat iman. Emang gitu Ustaz? Ada orang Islam tapi nggak beriman banyak. Ya, dia Islam. Secara casingnya dia Islam, tapi keyakinan kepada Allahnya itu kurang mantap, kurang 100%. Maka ada yang dikatakan banyak, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kalau enggak salah ayat 7 dalam surah Al-Baqarah. Cek lagi dah kalau salah ya. Wa minan nasi, dan banyak dari kalangan manusia, man orang yaqulu yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Tapi kata Allah apa dalam penggalan ayat terakhirnya? Wa ma hum bimu'minin. Enggak, mereka cuman ngomong doang, mereka cuman ngaku doang. Di dalam hati dan sanubarinya tidak tertanam keyakinan kepada Allah. Wis, yang begini-begini nih banyak kata Quran ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Nah, cuman ujungnya itu tadi, wa ma hum bimu'minin. Saya orang beriman, saya orang yang percaya kepada Allah dan hari kiamat beserta dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi kelak. Tapi giliran punya anak banyak, jangan banyak-banyak, ntar anaknya mau diempanin apa? Nah, ini namanya kurang yakin dengan Allah. Memang secara logika kerjaan nggak ada, kerjaan serabutan, bikin anak aja terus. Nah, kalau kata orang, ente mau ngebiayain anak ente dari mana? Anak itu kalau secara tauhid nih, secara tauhid bukan secara logika, kita bicara tauhid dulu. Kalau secara tauhid itu semenjak umurnya 120 hari di dalam kandungan ibunya, dia sudah dicatat rizkinya oleh Allah. Betul apa enggak tuh? Ada enggak hadisnya? Ada enggak hadisnya? Ada, jangan gede-gede kitabnya, di dalam kitab Arba'in Nawawi
bab yang keempat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab itu mengatakan bahwa ketika kita di dalam janin, kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing, 30 hari pertama jadi apa? Ya, 40 hari pertama jadi apa? 40 hari kedua jadi apa? 40 hari ketiga kita ini dituliskan ajalnya, sa'idun amsaqiyunnya, rizkinya pula sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih baik yang namanya rezeki jadi ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Entar anak kita makan apa? Saya udah umur sekian, kalau punya anak bayi lagi gimana nanti sekolahnya? Itu logika. Maka seringkali logika kita ini melemahkan iman. Loh kok gitu Ustaz? Betul. Banyak orang yang berpikir secara logis tapi dia kropos secara keimanan. Tapi dia ragu secara keyakinan. Karena apa? Kebanyakan logika. Maka porsi-porsi yang seperti ini dalam ranah-ranah ketauhidan dia akan mundur. Dia tidak akan kuat dalam menyangga ketauhidan. Lihat orang-orang yang wis pokoknya opo joreng kuwae lah. Nah, ini yakin nih, ya. Yakinnya besar. Apakah orang yang seperti itu tanpa perhitungan? Ya kalau tanpa perhitungan namanya bukan yakin, tapi sembrono. Orang yang yakin itu memang punya perhitungannya. Ya tenanglah, nanti juga orang ini anak kita, walaupun kita mati nih, sebelum anak kita gede ada jalan rizkinya, betul apa enggak? Kadang-kadang kita mengaku sebagai Ar-Razzaq, sebagai ayah, terkadang mengaku saya yang memberi rizki kepada istri saya. Tuh, saya yang memberi rizki kepada anak-anak saya. Tuh, ngaku sebagai Ar-Razzaq. Padahal Ar-Razzaq itu adalah Allah. Kita hanya sebagai wasilah. Ini perlu dipahami ya. Kita hanya sebagai wasilah rizkinya istri, rizkinya anak-anak. Apakah ketika kita mati anak kita tidak ada rizkinya? Ada enggak coba? Masih ada rizkinya apa enggak? Nanya saya, ada enggak? Masih dikasih rizki enggak? Kira-kira makan apa enggak? Makan. Karena apa? Rizkinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau memandang kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada sangkut pautnya rizki anak dengan kehidupan kita. Ya kalau sekarang kita jadi jalur rizkinya dia, memang itu wasilah yang dibuat oleh Allah. Ada kok seorang bapak yang enggak jadi wasilah buat anaknya. Dia bikin doang, dia nelantarin anaknya, masih hidup bapaknya, tapi rizkinya anak bukan lewat bapaknya, justru lewat tetangga-tetangganya. Ada apa enggak? Bapaknya ngawinin ibunya nih, bikin anak baik terus, kabur, gak mau tanggung jawab. Rizkinya dari mana? Bukan dari bapaknya. Ya, lewat jalur tetangganya, lewat jalur mungkin pamannya, lewat jalur bibi-bibinya, dia bisa sekolah, dia sampai bisa kuliah, bahkan dia bisa sukses. Itu merupakan gambaran-gambaran bahwa kita ini kadang disebut Islam tapi pula tidak disebut beriman. Banyak ayat-ayat yang kita ingkari, ya. Kita nggak percaya inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Apa tuh artinya? Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Kesulitan satu, Allah kasih kemudahan sejuta. Sejuta jalan oleh Allah diberikan, kesulitannya cuma satu. Tuh. Tapi kadang kita puyeng aja hidup nih. Dari mana, bagaimana, nanya terus. Udah percaya kalau kita udah naik pesawat, udah percayakan kepada pilotnya, nyampe insya Allah. Tidur aja udah. Ya, terus Ustadz hidup ini tidur aja udah berarti? Enggak. Ya, beda lagi. Artinya apa? Kita nih udah numpak. Numpak tuh apa ya? Udah naik di dalam kehidupan. Yang mengendalikan kehidupan siapa? Allah. Yang mengendalikan pesawat siapa? Pilot. Udah gak usah dipikirin nanti bagaimana landingnya ya. Jangan-jangan terlalu nukik.
Nanti bagaimana pas take off-nya ya, pas mau naik ini bagaimana, jangan-jangan jengkelit. Nanti ngejeblak pesawatnya. Udah nggak usah dipikirin, pilotnya sudah handal. Allah juga sudah handal. Allah yang maha handal untuk mengatur kehidupan kita. Kalau punya masalah, udah taruhlah nih kepala nih. Kepala nih kebanyakan mikir tapi nggak sanggup memecahkan persoalan. Taruh kepalanya di tempat sujud. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan, akui Allah yang maha mengatur, akui Allah yang maha memberi jalan. Katakan la haula wala quwata illa billah. Udah di situ pasrah. Tapi ikhtiar sambil jalan. Ya, usaha, berdoa, sujud kepada Allah yang lama, berdiri ketika sholat yang lama. Nah, ini adalah cara hidup yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul dihadapkan persoalan, mesti Rasul sholat. Ya, sebentar kata Nabi, biarkan saya ini sholat dulu 2 rakaat. Rasul masuk ke dalam rumah, beliau sholat 2 rakaat, baru setelah sholat cerah. Nah, kalau kita sholat tambah mumet ya. Mumat sholat ini. Ada kemarin yang curhat sama saya dari sono, dari Tambun Utara, pas lagi jetim, Ustadz bagaimana sih saya kok sholat 5 waktu nggak pernah telat, puasa Senin Kemis nggak pernah ditinggal, tapi kok hati gelisah terus. Nah, ini yang salah ibadahnya apa gimana nih? Makanya ibadah itu ada caranya. Kalau sekedar ibadah tanpa ilmu ya tetap aja gelisah. Bapak-bapak dikasih amalan sama kiai ini, kalau kamu pengen lancar nggak gelisah, istighfar 1000 kali, tambah gelisah pak. Astagfirullahaladzim, wah pusing gak karu-karuan. Ya, istighfarnya udah yang pelan, raba dari ujung kepala sampai ujung jempol kaki, dilihat, dimuhasabah. Ya Allah, nih kepala isinya yang jelek-jelek, mikirin tetangga, mikirin saudara, macem-macem, mikirin temen, macem-macem. Astagfirullahaladzim, nih kepala nih malu. Nanti kalau dihisab isi otak kita apa, memorinya, chipnya isinya apa. Jangan-jangan yang jelek-jelek, su'don, hasud, segala macam. Mikirin yang gak karu-karuan, syahwat masuk semua lewat kepala. Ya Allah, malu saya di hadapan Allah. Di cleaning. Kan kalau di HP memori udah hampir penuh, itu ada suka muncul notifikasi. Bersihkan HP Anda, memori hampir penuh. Bersihkan itu. Bagaimana cara membersihkannya? Istighfar. Tapi istighfarnya jangan cepet-cepet. Kalau lagi sendiri mah ya. Kalau lagi jamaah begini nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya nggak apa-apa lagi rame-rame mah. Tapi yang paling bagus istighfarnya ketika sendiri, fayafidu, kemudian meneteslah air mata kita secara perlahan-lahan ketika sendirian. Tapi kalau nangisnya rame-rame, itu bisa jadi terbawa suasana, bukan karena sadar. Betul? Kemarin muhasabah ada nggak sini tahun baruan? Ada nggak? Biasanya ada tuh ya, kalau malam tahun baru tuh lampu digelapin. Ya Allah, kami adalah makhluk-makhluk yang berdosa. Bayangkan diri Anda sekarang terbujur di tengah rumah, sudah terbalut dengan kain kafan, sudah tidak bisa apa-apa, dan Anda sudah tidak berdaya. Bayangkan diri Anda seperti itu, sudah menjadi mayat. Pada nangis semasjid semuanya. Itu ke bawah suasana itu ya. Pulang dari sini ngopi ngakak lagi, santai. Itu namanya distimulus. Apa kalau dalam psikologi itu namanya otaknya dipancing. Otaknya disuruh membayangkan yang ngeri-ngeri. Otaknya disuruh membayangkan yang menakutkan. Akhirnya dia sendiri membayangkan, oh iya diri saya lagi membujur di tengah rumah, anak saya nangis, istri saya nangis, tetangga saya nyengir. Ya Allah, kenapa ngincer istri kita ya? Udah mati dia nih, sekarang bininya gua kawinin gitu ya. Kata orang yang nunggu, aku tunggu jandamu, itu beneran itu ada ya. Sampai
orang suaminya mati dia ketawa. Oh alhamdulillah nih, suaminya udah mati nih, bininya cakep banget. Nah, udah dah diambil nanti PDKT kapan-kapan deketin anaknya, santunan anak yatim modusnya. Iya modusnya ya. Saya mah nggak pernah nitip ke masjid santunan anak yatim, saya yang antar sendiri. Beras 20 kilo saya panggul sendiri. Wow mantep kan, superhero banget ini orang. Begitu dianterin, Pak di sini Pak, kata mamahnya itu, wah di keringetnya pura-pura dibanyakin ya, padahal cipratin air tuh. Ini orang berjuang banget katanya buat nyumbang saya ini. Mana anaknya, diusap kepalanya, ya Allah anaknya ganteng banget kalau laki, anaknya cantik banget kayak mamahnya ya Allah gitu kan, pura-puranya gitu. Sekolah di mana ini Bu? Sekolah di ini. Oh ya udah nanti saya yang nanggung SPP-nya. Wah alhamdulillah. Lama-lama duduk di situ ngobrol. Udah lama sebulan, 2 bulan santunan, setahun. Nah lama-lama masuk dah ke hatinya ya. Nggak ada kepikiran Bu buat nambah suami, apa mau ganti suami, apa mau gimana ini katanya. Nambah gimana, suami saya udah mati gitu kan. Nah, ganti aja lah sama saya gitu ya. Nanti saya anak-anaknya saya yang sayangin. Oh ya udah. Ibu yang saya yang kelonin gitu ya, anaknya disayangin, ibunya dikelonin. Modus. Ada yang dulu santunan ke saya nitip mulu, begitu pas dijejerin anaknya sama ibunya. Ya kan kalau acara anaknya sama ibunya suka dijejerin tuh ya. Mana silakan ke sini, Ananda siapa gitu, Ananda A, maju ke depan, didampingin ibunya karena masih kecil bocahnya. Oh dijejerin, jamaah kan ngelihat donatur. Oh ibunya orang ini nih, ibunya bocah ini cakep juga ya. Akhirnya bulan depan gak nitip lagi. Saya tanya WA, Pak kok gak pernah nitip lagi santunan anak yatim? Enggak Ustaz, saya anterin sendiri sekarang. Semuanya dianterin sendiri? Enggak, cuman satu Ustaz. Yang mana? Yang ono. Oh udah ketahuan ini modus ini pasti nih. Bisa baik. Nah itulah ya. Nah, itulah kehidupan kita, ngaku iman, ngaku Islam, tapi sebenarnya kurang yakin. Udahlah, jadi orang jangan pinter-pinter Pak. Bener, jadi orang pinter itu susah yakinnya. Ya, ini tahu, itu tahu, begini bisa, begitu bisa. Itu susah jadi orang yakin. Kenapa? Karena dia punya referensi dalam dirinya sendiri. Tidak bersandarnya kepada Allah. Lihat deh orang pinter-pinter, susah yakinnya Pak. Suruh ngamalin ini amalin sholawat 1000 kali. Allah. Masa maca salawat doang bakalan selesai urusan saya? Nggak mungkin, nggak percaya. Karena apa? Akalnya terlalu pinter, tapi hatinya bodoh. Naudzubillahi min dalik. Maka kata Nabi, aksaru min ahlil jannah, termasuk bagian orang yang terbanyak di surga itu al-bulhu, orang-orang bodoh. Kenapa? Orang-orang bodoh mah ya aja. Pak amalin Pak ini Pak, baca surat Waqiah setiap hari, nanti bakal jadi orang kaya, sampai mati miskin terus dia. Ya, kata dia, tapi percaya, mungkin besok jadi orang kaya, mungkin besok jadi orang kaya, besok lagi, besok, sampai dia mati masih miskin baik, tapi masih diamalkan. Ya minimal sehat Pak, nggak ngeluarin biaya. Nginep di rumah sakit lumayan loh Pak. Ya, anak saya kemarin sakit 5 hari di rumah sakit, itu seharinya 1.200.000, nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi apa-apa, karena saya nggak punya. Habis berapa itu? Habis 6 juta 5 hari. Ya, keluarin tuh duit 6 juta. Oh, ternyata nginep di rumah sakit mahal. Makanan cuma begitu doang, bubur sama sayur kol doang itu. Mending di hotel. Di hotel 1.200.000 udah lumayan, bisa renang. Ya, bisa makan enak, kopi break segala macam, nonton karaokean. Ya, yang doyan tuh di hotel-hotel. Nah, ini di rumah sakit 1.200.000 sehari, 6 juta habis 5 hari. Cuman boboan di rumah sakit. Maka bersyukur. Kaya itu bukan mesti, kata Nabi, ginaul mal. Kaya itu tidak harus dikatakan kaya harta, tapi ginaun nafsi, tapi hatinya kita merasa cukup. Dikasih teh cukup, udah nggak usah ngebayangin es krim, ngebayangin Coca-Cola, miskin lagi dia. Kan orang miskin itu orang yang tidak cukup, paham? Orang kaya itu orang yang berkecukupan. Teh cukup, kaya. Air putih bapak-bapak cukup, orang kaya. Makan nasi uduk, nggak usah bayangin yang lain-lain, cukup, kaya.
tapi lihat orang kaya udah banyak makanan di depannya masih ngebayangin yang lain. Itu namanya mentalnya mental miskin. Kan miskin itu kekurangan. Duh, kurang ini kurang itu, gak enak kalau nggak ada ini. Miskin dia, gak enak hidupnya, nggak cukup. Maka kata Nabi, laisal ginaul mal walakinal ginaun nafsi. Bukanlah dikatakan orang kaya adalah orang yang banyak hartanya, tapi orang kaya adalah yang merasa cukup di dalam batinnya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 20.000 cukup, oh sugih. Walaupun duwe 20.000. Nah, 1 juta, 1 miliar nggak cukup, miskin karena merasa kekurangan. Paham Bapak-bapak ya? Nah, maka semoga kita ini dikasih nikmat iman, nikmat Islam, dan sampai kepada nikmat ihsan. Nah, ihsan ini yang paling sulit. Apa tuh? Kalau di pesantren itu anta'budallaha ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yarok. Jadi ihsan itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji merasa dilihat sama Allah, sholat merasa dilihat sama Allah, sehingga kita malu. Kalau hati kita kemana-mana kita malu. Hati kita bisa dilihat nggak sama Allah? Bisa Allah ngelihat hati kita? Bisa. Malaikat bisa ngelihat hati kita? Malaikat kadang bisa, kadang enggak. Malaikatnya banyak, malaikat yang tertipu. Ya, di dalam riwayat Mu'ad bin Jabal, malaikat itu 3.000 malaikat tertipu dengan ibadah seseorang. Diantar tuh orang sampai ke hadapan Allah, kemudian kata Allah, terlaknat orang ini. Loh, malaikat kaget. Ya Allah, ini pahalanya banyak, ini ibadahnya bagus. Kata Allah, hanya aku dan dia yang tahu apa isi hati yang terdalam di dalam dirinya. Itu menjadi rahasiaku dan aku melaknat orang tersebut. Silahkan lemparkan seluruh pahalanya tepat di wajahnya, ditamparkan dengan pahala. Itu tuh malaikat. Berarti nggak semua malaikat bisa menembus kedalaman batin seseorang. Ada malaikat ketipu. Ya, malaikat ketipu emang bisa ketipu sama sorban. Kata malaikat, wah ini kayak punya potongan ulama nih, padahal bukan. Ya, ketipu sama tasbih. Di sininya tasbih, diputar. Pikirannya tidak panteng kepada Allah. Nah, kadang-kadang malaikat ketipu juga. Ini tasbihnya muter tapi pikirannya nongkrong di warung kopi gitu ya. Kan bisa baik. Ya, namanya batin di mana aja bisa sekejap, betul? Bapak-bapak bisa nggak ke Jakarta hari ini, ke Monas hari ini bisa? Detik ini pikirannya berada di Monas bisa? Bisa. Tak bayangin, tak ada di situ. Oh, sebelum mata berkedip sudah ada di Monas, betul? Begitu saya ngomong Monas sudah ada di pikiran bapak-bapak semuanya. Ya. Begitu saya ngomong Amanda Manopo, ada nggak langsung muncul di otaknya? Ada. Itu sekejap itu pikiran itu, larinya bagaikan kilat. Maka Isra Mi'raj di dalam diri kita, buruknya mana? Mana buruk yang ada di dalam diri kita? Buruknya adalah pikiran kita. Sekejap mata dia cepet nyampe Mekah. Walaupun belum lunas tabungan umroh, betul? Nyampe merem. Tok, ya Allah, saya sudah ada di depan Ka'bah. Merem nyampe. Ya kemana bae nyampe? Merem nyampe. Itu buruk namanya. Kalbarkil khotib, seperti petir yang menyambar. Sret nyampe. Jibrilnya mana? Sama, Jibrilnya juga adalah otak kita, memandu pikiran kita. Jibril itu pikiran. Kalau buruk adalah otaknya yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Lalu mana itu yang namanya Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ada ujungnya, yang luasnya lebih luas daripada alam dunia. Sidrah al-Muntaha, qalbu kita, hati kita adalah Sidratul Muntaha. Mobil masuk enggak ke hati kita? Kurang gede berarti hati ya kalau enggak masuk. Rumah masuk enggak ke hati? Bisa diwadahin enggak ini dunia sama hati? Langit bisa masuk enggak ke hati? Aras bisa masuk enggak ke hati? Bisa. Maka yang paling gede adalah hati. Kalau orang Jawa dalam filsafat Jawa iki jenenge Tegal Gorowong. Apa itu Tegal Gorowong? Artinya karang bolong. Ya karang bolong tuh
Hati kita tuh bolong. Nah, maka pada hari ini kita akan membahas babut tasalluti syaiton alal qalbi. Kita akan membahas bagaimana setan menguasai hati manusia. Dulu pernah, tapi bukan ini babnya, beda lagi ya. Ini babnya sebelumnya, saya mundur ke belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Babu tasalluti syaitani alal qalbi. Bab tentang penguasaannya setan terhadap hati. Bil wasawisi, dengan sebab bisikan-bisikannya. Wa maknal waswasati, dan maknanya bisikan. Wasababu wasababi golabatiha, dan sebab-sebab kita dikalahkan oleh bisikan setan. Ini bab sederhana, tapi kalau bapak-bapak mau introspeksi jangan keluar. Kalau keluar namanya ekstrospeksi. Bapak-bapak meneliti dosa orang. Wah, orang ini jelek, tetangga kita sebelah kiri, sebelah kanan jelek. Gini. Nah, itu namanya ekstrospeksi. Bapak-bapak meneliti kejelekan dari luar diri kita pribadi. Sekarang introspeksi, masuk ke dalam diri kita. Bagaimana? I'lam, ketahuilah, annal qalba, sesungguhnya hati, kama dzakarnahu, seperti yang telah aku terangkan sebelumnya, itu misalu kubbatin, bagaikan kubah. Apa kubah tuh Pak? Ini ada kubahnya nggak masjid? Ada. Bentuknya gimana? Bulat begini apa segitiga? Hah? Ada yang bulat, ada yang segitiga di atas. Nah, kalau segitiga itu biasanya budaya dari Nusantara sendiri, ya segitiga. Kalau yang kubah begini biasanya dari bangsa Timur Tengah. Gereja juga ada kubahnya, ya. Gereja, kemudian sinagog ada kubahnya. Masjid itu tadinya nggak ada kubah. Masjid itu tadinya ya. Nah, tapi seiring dengan ekspansi agama Islam, akhirnya masjid itu ornamen-ornamennya dipengaruhi oleh keislaman setempat. Umpama di Istanbul, masjidnya modelnya ada apanya? Ada kubah-kubahnya. Terus geser lagi kemana? Ke Iran apa ke Irak? Yang banyak agama Majusi di Iran. Ya, dulunya banyak agama Majusi, banyak orang-orang Zoroaster. Nah, mereka bikin itu kan menara, manarun. Menara itu manarun bahasa Arab. Manarun itu apa artinya? Artinya tempat naruh api, itu namanya menara. Begitu nyampe di Indonesia, apa saja yang dibangun tinggi ke atas itu namanya menara, walaupun nggak ada apinya. Menara Apple, betul? Padahal di menara Apple bukan buat naruh api. Yang namanya menara itu adalah tempat naruh api. Akhirnya diadopsi di masjid-masjid. Tadinya masjid nggak ada menara, akhirnya dibangun menara. Masjid ini ada menaranya nggak? Belum ada ya. Belum ada. Di masjid-masjid yang lain ada menara. Sampai bangun menaranya saja satu tiang itu 140 juta. Udah alihkan dulu buat yang apa kek? 140 juta ya. Ada masjidnya segede gini, menaranya itu kirang adeh. Gede banget menaranya. Jadi dipasang 2 menara itu bagaikan satu masjid bangunannya. Saya sama istri saya kalau lewat ke situ tuh, ya Allah Mi, menaranya gede, masjidnya kecil. Itu kanan kiri menaranya gede, tapi masjidnya kecil. Ini kegedean menara ini. Dijepit lagi masjidnya di antara dua menara. Ini mau dilebarin susah Pak. Bongkar lagi berarti menaranya. Nah, menara itu adalah hasil daripada adopsi-adopsian ya, daripada aliran-aliran agama yang lain. Nempel di masjid jadi tempat toa. Kalau dulu jadi tempat orang adzan, sekarang orang adzan di bawah tapi suaranya di atas. Kalau dulu emang orangnya naik ke atas. Siapa yang suka adzan di sini nih? Ya naik ke atas Pak, naik ke atas genteng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Adzannya dulu juga nggak enak-enak ya. Dulu biasa adzan itu nggak ada yang Allahu Akbar,
model begitu. Apalagi nyampe di Indonesia, lagunya macam-macam ya. Yang dulu ada TPI itu. Gimana tuh? Asyhadu an la ilaha illallah. Macam-macam lah adzan. Ada yang nahawan, ada syikah, ada lagu-lagu yang lain. Bahkan orang Indonesia mah pakai Jawa lagunya ya kan? Lagu Jawaan. Rabbana ya Rabbana. Pujian tuh. Itu padahal ayat Quran itu. Dulu nggak ada yang masalahin Pak. Quran pakai nada kayak Jawa begitu nggak ada yang masalahin dulu. Zaman sekarang jadi persoalan. Itu kan ayat Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dinyanyiin sama wali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai gitar lagi, pakai drum lagi. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teng 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 cret. Itu ayat Quran itu ya. Ayat Quran tapi jadi doa. Dulu mah enggak begitu lagunya. Rabbana ya Rabbana. Dolamna. Itu subuh-subuh biasanya tuh di sholawatnya subuh-subuh. Saya tadi dengar pas lewat di daerah mana gitu. Kalau nggak salah di dekat Pasar Pamor. Itu masih begitu sholawatannya tuh. Pakai Rabbana ya Rabbana. Kakek-kakek juga itu yang ngelantunkannya kakek-kakek. Rabbana. Sekiang-kiangnya dia dah, nadanya dah, sekarapnya dia. Nah itu ya. Jadi kata Imam Ghazali, hati itu ibarat kubah. Paham bapak-bapak kubah kegambar nggak? Nah, hati itu ibarat kubah. Misalu qubbatin bagaikan kubah madrubatin, laha abwabun, yang mana kubah tersebut memiliki banyak pintu. Kayak masjid inilah, ada pintu kanan, pintu kiri, berfungsi apa enggak itu? Berfungsi. Yang dibuka pintu depan. Nah, ruang kosong ini ibarat hati kita bapak-bapak. Itu pintu-pintu itu nanti adalah jalur-jalur setan. Ini perumpamaan. Ini masjid. Ada enggak jalur setan di masjid? Banyak. Ya, jalur setan di masjid ya banyak. Setan emang enggak ada di masjid? Ada di masjid. Ya, itu pintu-pintu lewat jalur setan kepada hati kita. Kata Imam Ghazali, jalannya ada dua. Ya, setan masuk ke dalam celah-celah pintu itu bisa masuk lewat dua arah. Amma minadh-dhahiri fal hawasu al khamsu. Yang pertama lewat jalur dohir. Jalur dohir itu badan kita, jasmani kita. Setan masuk ke dalam hati kita lewat jalur dohir. Apa? Mata, telinga, tangan, apa ini? Hidung, lisan. Ini adalah jalan-jalan setan untuk tasallutil qalbi, untuk menguasai hati kita. Kita urai satu-satu. Gimana setan masuk lewat mata ke dalam hati kita? Ya banyak contohnya. Bapak-bapak matanya steril apa enggak? Hah? Steril apa enggak nih? Lewat ke pasar, ngeliat nenek-nenek pakai rok mini, ya. Lihat, geboy banget nih nenek-nenek, mulus banget, cakep banget nih nenek-nenek gitu ya. Enggak saya bayangin yang muda, Pak, ntar otaknya ngaco lagi. Makanya kalau nenek-nenek saya sebut nenek-nenek, bapak-bapak pasti bayanginnya nenek-nenek. Ya, itu dari mata, Pak. Kita melangkah kemana, mungkin yang bapak-bapak sering jalan-jalan ke mall, ya. Sini mallnya mana sih kalau jalan-jalan? Ramayana, udah mentok situ ya. Sumarekon jauh ya? Jauh dari sini Sumarekon. Jauh dari sini? Jauh. Ini mah ada di sini, daerah sini-sinian lah ya. Sumarekon, ngeliat itu orang-orang, orang kaya, orang berduit. Ya nggak ada bolengnya. Apa boleng tuh? Nggak ada goreng bawangnya. Betisnya mulus dari mata tuh. Akhirnya kebayang di otak, masuk ke dalam hati kita, mengendap di dalam akal bawah sadar, terbawa dalam alam mimpi. Nah,
Terus lama-lama kepengen. Kita ngelihat di kereta, bapak-bapak yang kerjanya pakai kereta siapa nih? Ada nggak? Nggak ada. Ya, umpama di kereta lagi gelantungan begini, di depannya ada cewek duduk main HP. Itu cewek matanya belok, bulu matanya jungkit, bibirnya tipis, pipinya kuning langsat. Kayak apa rasanya tuh ya? Gitu ya. Nah itu dari pertama dorongan itu, akhirnya udah mikir dari mata masuk otak, masuk ke dalam hati, didorong oleh setan. Kenalan lo. Sayang kalau nggak dapat nomor HP-nya. Kapan lagi? Gak mungkin besok ketemu lagi dia. Akhirnya otak mikir lagi, kenalan apa kagak ya? Malu apa enggak ya? Didorong lagi sama setan, kenalan, nggak ada kesempatan lagi. Cari nomor HP-nya, minta nomor HP-nya, kan bisa nyambung buat besok-besok. Wah udah. Akhirnya Neng, mau kemana nih? Ngomong-ngomong pakai kereta. Oh mau ke sana Pak, mau ke Kota Tua. Nah, mentok rel kereta kan Kota Tua. Oh sama abang juga mau ke Kota Tua gitu kan. Nah, akhirnya diminta nomor HP, lama-lama basa-basi, udah basi, baru minta nomor HP. Boleh nggak tukeran nomor WA-nya? Oh, Neng kerja di mana? Pura-puranya nanya kerjaan dulu. Enggak Mas, saya ini SPG, umpama, contoh. SPG apa? Rokok apa? Rokok EC. Ya, rokok EC. Ada kan bapak rokok EC ya? Yang bisa dipletek gitu kan, pletik rasa jeruk gitu kan, pletik rasa mangga itu EC. EC double click namanya ya. Ada EC cappuccino, ada macam-macam lah. Oh Neng, kebetulan saya juga suka rokok. Yang kayak gimana sih rokok EC? Oh pura-pura beli dah ya. Pas turun ditemenin, udah makan belum Neng? Terus sampai nanti besoknya WA-an terus diajak kemana baik. Nah itu dari mana? Dari mata. Kemudian masuk ke pikiran, masuk ke dalam kolbu, didorong sama setan. Nah itu jalan setan, diantaranya adalah al-khawasul khamsu, yaitu adalah al-khawasul khamsi, yaitu panca indera. Pertama mata. Ada lagi dari telinga. Kita nggak pernah yang namanya ngelihat, tapi dari telinga kita bisa bermusuhan. Betul apa enggak? Ini bapak-bapak ini bertetangga, bapak-bapak berkawan, bapak-bapak bersahabat. Kawan kita datang nyamperin kita, ngomongin orang. Tad, saya mah sebel banget tuh sama bapak itu. Kenapa? Iya pelit banget orangnya. Kemarin saya nyeserin tuh sumbangan, masa cuma ngasih 2.000? Giliran dangdutan nyawer banyak banget tuh orang. Nah, kita yang nggak kenal umpama tadinya nggak kenal, nggak dekat, nggak tahu keburukannya, terus ngedenger. Nah, lama diceritain keburukannya sama teman kita, terus terpengaruh hati kita jadi ikut benci. Bisa nggak begitu? Bapak-bapak nih pengalaman apa enggak nih? Pernah nggak? Kita nggak pernah ada urusan sama seseorang. Kita tidak pernah ada urusan pribadi dengan orang lain, tapi diceritain kejelekannya sama teman kita, kemudian hati kita jadi ikut benci tiba-tiba. Pernah nggak begitu? Sering kan? Oh orang ini ternyata yang begitu, gitu ya. Padahal kita nggak ada urusan tadinya, karena diceritakan oleh teman kita keburukannya, akhirnya kita jadi punya urusan. Kita akhirnya ikut-ikut membenci. Itu setan. Tadinya dengerin cerita aja, kalau nggak punya filter, ini kuping masuk semua ke dalam hati. Tapi kalau kupingnya dipasang filter, itu yang jelek-jelek mental dah. Ya pura-pura dengerin dulu. Ya Allah, nih orang betah banget ngomongin orang ya. Betah banget ngebuka aib-aib orang lain. Protek sama kita di hati kita, jangan sampai masuk. Jangan terpengaruh. Akhirnya mungkin nggak begitu Pak. Orang itu begini. Kan dikanter sama kita. Ya kamu mah nggak percaya, nggak ngelihat sendiri sih. Ya alhamdulillah saya nggak ngelihat aib orang lain. Ya daripada ngelihat aib orang lain. Yang paling bagus itu kita melihat aib diri kita sendiri. Itu yang bagus. Kebanyakan orang ngelihat aib orang. Betul apa enggak? Iya, kepinteran. Pinter kalau tembus kepada aib orang, tapi aib diri sendiri, keburukan diri sendiri, kekurangan diri sendiri, nol. Kita nggak pernah bisa koreksi. Betul apa enggak? Nah, jeleknya diri kita di situ tuh. Nah, diantaranya adalah lewat telinga atau lewat hidung. Gimana lewat hidung tuh? Setan menggoda lewat hidung. Contoh lagi puasa, siang-siang lagi puasa,
Tiba-tiba angin membawa aroma, tek masuk, seger banget ini bau jengkolnya nih, masya Allah. Kayaknya di sambal balado nih jengkol. Terus nggak lama masuk lagi itu namanya aroma ikan asin. Sedep banget nih jengkol sama ikan asin. Bayangin aja terus. Lama-lama buka. Nggak kuat umpama nih contoh, Pak, ini imannya setebal kulit setipis kulit bawang berarti. Cuman mengambu aromanya doang dia tergoda. Duh, saya nggak kuat lama-lama dah. Udah ke dapur aja deh. Nah, ke dapur dilihat ada jengkol, ada ikan asin, ada sambal terasi, udah makan ngumpet dah. Habis makan dilapin pakai tisu. Keluar kumpul sama bapak-bapak. Wih, gagah bener puasa nggak lemes. Iyalah, saya mah puasa sehat saya mah. Padahal udah makan jengkol tadi. Ya, nah ini lewat hidung. Dia mencium aroma makanan, dia mencium aroma perempuan. Umpama contoh juga nih, contoh perempuan kita lagi duduk aja lagi khusyuk, serbeng wangi. Wanginya wangi ini nih, wangi mawar. Bukan wangi melati, Pak. Kalau melati itu biasa Susana yang lewat. Ya. Ini wanginya wangi mawar, wanginya wangi misik, masya Allah. Ini kayaknya yang lewat cakep dah perempuan nih. Belum ngelihat tuh Pak, baru mencium. Pas begitu dilihat, emak-emak ternyata ya. Nah itu dari hidung. Setan bisa menguasai diri kita lewat mana? Amma minad dohiri fal hawasul khomsi. Maka jalur dohirnya adalah panca indera. Dari tangan, dari lidah kita ini ya, sering ngomongin orang, sering gibahin orang, sering koreksi aib orang pakai lisan. Itu setan menguasai diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka wali zaman dulu itu mendidik masyarakat pinter ya. Mbah Wali, saya pengen jadi orang soleh. Ya wes, nak ngono ki cekelono pacul. Apa Pak? Pacul. Opo pacul iku Kiai? Pacul niki perkara papat ojo nganti ucul. Nopo? Meripatmu jogon, kupingmu jogo, hidungmu jogo, lisanmu jogo. Kenapa? Karena 4 ini rentan. Dari 4 perkara ini bisa masuk nafsu, bisa masuk setan. Maka ini cekelonot pacul perkara papat ojo nganti ucul, atau ngipatno perkara sing ucul, sing muncul. Mengipatnya pengipatno. Kan kalau macul gini nih, cerak, bleng gitu kan. Nah, jadi membuang sifat-sifat yang buruk. Nah, di pacul itu ada lempengan besinya, apa namanya? Apa tuh lempengan besinya, Pak? Ya paculnya itu. Ada bolongannya. Apa bolongannya? Hah? Apa coba wong Jawa iki? Ada bolongannya itu. Apa? Gorong apa? Bawak. Oh, bener bawak. Ini jenenge bawak, Pak. Bolongannya itu jenenge bawak. Apa artinya? Kata Kanjeng Sunan, kalau kamu pengen jadi orang baik, iki pegang pacul baik-baik, perkara papat ojo nganti ucul, kipatno perkara-perkara sing cukul, yaitu singkirkan sifat-sifat burukmu. Terus ini nih ada bolongannya namanya bawak. Kalau pengen jadi orang baik, bawak obah awak. Ikhtiar, kerja, bisnis, dagang, terserah. Macul, ya matun, bertani, mulungin sampah, bersih-bersih, apa aja. Yang penting obah awak. Mana hadisnya? Al harokah barokah. Ada hadisnya itu bawak itu. Hadisnya bawak itu ya al harokah barokah. Bergerak, beraktivitas itu akan mendatangkan barokah. Ketimbang hicing wae, henteu naon, kalau kata orang Sunda mah ngajedog wae. Apa ngajedog tuh? Iya, macul kagak, bisnis kagak, mainan apa aja ngudad sama ngopi, yang nggak bakal datang berkah, nggak bergerak. Jadi wong lanang yang penting keluar rumah aja, Pak, nggak tahu di luar ngapain. Ya keluar rumah, barangkali ada bungkus-bungkus aqua, bungkus-bungkus apa kita ambilin, kita kilo jadi duit, betul apa enggak?
Sebenarnya mencari duit nggak susah, kata abah saya. Nyari duit tuh nggak susah. Yang susah itu apa? Gengsinya kita yang bikin susah. Betul apa enggak? Sok bapak-bapak mulungin aku apa berani? Enggak berani. Ya. Kenapa? Merendahkan harga diri dan harkat martabat saya. Enggak. Enggak bakal jatuh bapak-bapak ngemungutin aqua dikiloin ke orang, enggak bakal jatuh. Apa hubungannya harga diri kita dengan mengutin aqua? Apa sih hubungannya? Korelasinya apa sih? Dosa enggak? Maksiat enggak? Melanggar norma juga enggak? Melanggar hukum negara juga enggak? Apa yang membuat diri kita menjadi rendah? Enggak ada. Pikiran kita yang berpikir itu adalah perkara yang rendah. Berarti mental kita rusak. Kalau kita menganggap mulungin aqua itu rendah, mental kita rusak. Ada yang nggak bener tuh persepsinya. Jadi jangan nyapu-nyapu, katanya hina saya kalau nyapu-nyapu jalan. Kata siapa? Nyapu-nyapu jalan mulia, membersihkan hati, membersihkan lingkungan. Ngosrekin WC, masa kiai ngosrekin WC? Masa kiai ustad ngosrekin WC? Nggak ada urusan. Mau kiai, mau presiden ngosrekin WC, tidak akan pernah jatuh pamor. Betul apa enggak? Enggak bakal jatuh pamor, Pak. Nabi ngejahit bajunya sendiri. Masa Nabi ngejahit bajunya sendiri? Rendah dong, cemen begini. Nabi nyuruh orang, tinggal nunjuk, tinggal begini. Enggak. Buktinya Nabi Muhammad enggak jatuh pamor. Betul apa enggak? Yang penting akhlak kita benar, iman kita benar, hidup kita benar. Apapun pekerjaannya tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pan ada inna akramakum indallahi atqakum. Bukan inna akramakum indallahi presiden hukum, ustadz hukum, ya, guru hukum atau pejabat hukum. Enggak, bukan. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa kepada Allah. Siapa aja. Mau ustadz bertakwa mulia, kiai bertakwa mulia, pejabat bertakwa mulia, presiden bertakwa mulia, tukang sampah bertakwa mulia, tukang beca bertakwa mulia, karena bukan profesinya yang dipandang oleh Allah, tapi ketakwaannya. Tuh, kita kadang-kadang mikirnya ini sih masih terbawa oleh kasta. Apa tuh kasta tuh? Kasta itu ini, Pak. Kalau di dalam buku sosiologi ada namanya stratifikasi masyarakat. Ada kalangan sudra, ada kalangan kesatria, ada kalangan macam-macam, ada kalangan copet. Nah, copet itu yang ya rendah. Kenapa? Karena melanggar syariat. Itu mengutin aqua apa enggak melanggar syariat kok? Ya, enggak melanggar hukum negara juga, enggak ngerugiin orang lain. Kenapa kita pandang rendah? Tidak ada kerendahan di sana. Ya, bisa jadi orang-orang seperti itu ketakwaannya lebih tinggi daripada kita yang serba rapih, yang serba terlihat terhormat. Mereka kehormatannya tidak terlihat di sisi manusia, tapi mungkin malaikat menghormati dia. Kan ada begitu modelnya ya. Itu namanya majhulun fil ardi wa mashhurun fis sama. Dia di bumi tidak dikenal, tidak dihormati, tidak populer, tapi malaikat semua kenal. Contohnya siapa di zaman Nabi? Uwais Al-Qarni. Sahabat Umar minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya minta doa. Udah, kalau minta doa minta sama Uwais Al-Qarni. Weh, siapa tuh? Kata sahabat Umar, sampai-sampai Nabi mereferensikan saya untuk minta doa kepada beliau. Ini jangan-jangan orang yang luar biasa. Dilihat sama sahabat Umar, lah casingnya biasa aja, kayak bukan ulama, casingnya kayak bukan ustadz, casingnya kayak bukan orang alim, kayaknya orang biasa-biasa aja nih. Tapi kok Nabi nyuruh saya ke sini? Ada apa di balik itu? Oh, ternyata dia adalah kekasihnya Allah. Begitu meninggal dunia, orang mau berebut ngafanin, sudah dikafanin. Orang mau berebut mandiin, udah dimandiin, udah beres. Orang mau gotong, mau nguburin, udah beres kuburannya. Siapa yang mandikan? Siapa yang mengkafankan? Siapa yang mensolatkan? Siapa yang menguburkan? Para malaikat. Bukan kelas kita ini. Kita masih nyari-nyari mudin, Pak, kalau mati. Ya. Di sini mah enggak ya? DKM kali yang mandiin. Udah ada kan latihannya kan? Jadi meninggal dunia, tak buru-buru tuh SMS, WA, mudin di mana nih? Mudinnya ternyata lagi keluar kota jalan-jalan, lah keder kita. Ini kapatin nama siapa ini? Udah bungkus aja kayak permen dah. Ya, kelamaan. Tuh, ya. Jadi tidak memandang dohir,
kita ini dipandang oleh Allah seberapa jauh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi itu? Bawak. Bawak itu obah noa awak. Terus yang kayunya itu namanya apa? Doran. Apa maknanya? Dungo maring pangeran. Jadi kalau sudah berusaha bawak, berikhtiar, ngobah no awak, yo jolali, jangan lupa doran dungo maring pangeran. Itu satu paket pacul tuh. Ulama zaman dulu ya perkara papat ojo nganti ucul. Di sini kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin. Nanti kita cerita pewayangannya di sini ada ya. Pewayangan lakon setan karo lakon malaikat. Tapi bukan pagi hari ini karena kayaknya nasi uduk udah datang. Nggak enak juga kalau nasi uduknya apa mengaweh-ngaweh ya. Memanggil-manggil kita. Nah itu ya, jadi setan itu masuk ke dalam hati kita lewat mana? Kalau dohir lewat panca indra, lewat mata bisa, lewat telinga bisa, lewat hidung bisa, lewat lisan bisa, lewat penyentuhan bisa. Nanti secara batinnya kita bahas insya Allah di bulan depan. Semoga umur panjang, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hadirin bapak-bapak para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan. Ustadz saya nggak paham nih masalah ini, coba ditanyakan. Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya udah nggak dijawab. Ntar PR. Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu mi'rajul mu'minin. Nah inilah bahasa-bahasa Isra Mi'raj dalam ranah hakikat. Ya, tadi Ustadz tanya apa makna as-salatu mi'rajul mu'minin. Ada juga korelasinya dengan qalbul mu'min baitullah. Hatinya orang mukmin adalah rumahnya Allah. Dan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat adalah cara mi'rajnya orang-orang mukmin. Apa maknanya? Maknanya salat itu memang adalah muwajjahah, langsung adep-adepan dengan Allah. Maka di dalam salat kita ini kalau dalam ilmu tasawuf ya, saya juga kurang ngerti, ini teorinya aja. Belum pernah ngelakonin begini. Ini kata guru-guru kita yang udah ahli, yang sudah punya dokumentari of spiritual. Apa tuh? Makanan apa tuh ya? Dokumentari of spiritual, ya itulah yang dari tepung tengahnya bolong, itu namanya dokumentari of spiritual. Jadi orang-orang yang sudah mendokumenkan spiritualnya, yang sudah meneliti spiritualnya pribadi, dia mengatakan begini, sholat itu bayangkan di depan kita adalah surga, di belakang kita neraka. Di samping kita ada malaikat Jibril, di samping kita ada malaikat Ijroil. Nah, ini tangga pertama nih. Baru niat sholat. Ya, usolli fardhus subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Begitu kita mau takbir, jadikan semuanya di alam putih. Jangan bercampur apa-apa. Maknanya apa? Ini siloka, ini konotasi, ini majas. Jadikan kita berada di alam putih, artinya jangan bercampur dengan nafsu-nafsu yang lain. Karena warnanya nafsu ada 4. Masih ingat nggak bapak-bapak? Nafsu lawamah, sifat binatang, simbolnya warna hitam. Nafsu sufiyah, ya pengennya males-malesan, berat sholat, berat ibadah, berat puasa, berat wiridan, itu warnanya kuning. Ada nafsu mulhamah, itu simbolnya ammarah, nafsu ammaroh, itu simbolnya merah. Nah, ada namanya nafsul mutmainnah, simbolnya cahaya putih. Artinya apa? Guru-guru tasawuf dulu bilang, kalau engkau hendak sholat, maka beradalah di alam putih seutuhnya.
Jangan kau campur dengan hitam, jangan kau campur dengan merah, jangan kau campur dengan kuning. Yang ada hanya satu, yaitu cahaya putih. Artinya kita udah menyingkirkan dulu pikiran kita, Pak. Baru kita mi'raj. Ya. Kenapa? Ini panjang keterangannya. Dari satu keterangan ini bisa jadi satu kajian. Cuman saya singkat aja ya. Nabi, ya, itu simbol untuk kita ketika sebelum mi'raj, beliau dibedah. Wa yashukku sadrahu, wa yashukku sodruhu, dadanya Nabi dibelah oleh malaikat Jibril, diwadahin oleh malaikat Mikail, disaksikan oleh malakun akhor, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang lain. Di dalam kitab Qissatul Mi'raj tercantum Nabi dibedah dadanya itu 5 kali. Waktu umur sekian, dan sampai pada akhirnya Nabi ketika ingin Isra Mi'raj dibedah dadanya, dikeluarkan bagian hatinya, dimasukkan ke dalam cawan emas, kemudian dicuci dengan air zam-zam. Apa simbolisasi dari ini? Sebelum Nabi ketemu Allah, Nabi dibersihkan isi hatinya. Padahal Nabi udah bersih, Pak. Ya, kemudian di dalam kitab Qissatul Mi'raj mengatakan bukan hanya dibersihkan, tapi juga dimasukkan bil ilmi wal hikmah. Dimasukkan ilmu oleh Allah, dimasukkan hikmah, bisa membaca kebijaksanaan, bisa membaca apa yang berada di balik semua kejadian, itu namanya hikmah. Nah, kita sebelum sholat wudu, nggak usah deh bapak-bapak ngebelek hatinya, dicuci pakai air wudu, nggak usah, nanti mati malahan ya. Nah, kita wudu, kumur sunnah, istinsyak sunnah, nah itu kita bersihin deh. Ketika kumur-kumur, ya Allah, mulut nih banyak ngomong yang nggak benar, buah, semprotin, jangan ditelen, buang tuh kotoran mulut. Saya mau menghadap Allah, mulutnya nggak bagus kalau banyak kotoran, omongin orang. Istinsyak, nyesep banyu maring irung, dikeluarin juga, banyak kotoran di hidung saya, pakai nyium parfum, cewek segala macam. Kemudian mata kita kena wajah kita, nih muka nih. Kebanyakan nyari muka kepada orang, ibadah pengennya dilihat orang, amal baik pengennya dilihat orang. Ya Allah, sekarang aku akan cari muka kepada Engkau, ingin mencapai keriduanmu. Tangan nih, banyakkan nyolong di pabrik nih. Ada besi-besi kita bawa ke rumah, ada kardus kita bawa ke rumah, nyolong kita nih. Tangan gak bener nih, buat makan anak istri, ya Allah, dibasuh di air wudhu. Kepala diusap, nih mikir yang kagak-kagak. Ini yang hakikat nih, Pak. Ya. Ini kepala mikir yang enggak, kepala kasihan banget nih, nanti digendir sama malaikat. Bersihin pikiran, diusap. Telinga sunnah, diusap, dicuci. Telinga dibasuh juga. Telinga nih kebanyakan denger gosip-gosip yang kagak-kagak, yang kagak genah, akhirnya kita pikirannya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Cuci tuh telinga. Kaki, kaki, ya Allah, ya Rabb, ini banyak melangkah ke tempat-tempat maksiat, banyak melangkah ke tempat-tempat yang dimurkai Allah. Udah jalan sholat di alam putih, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ada. Allahu Akbar. Ini teorinya, saya juga belum pernah nyampe ke sini, Pak. Paham? Jangan dilihat, Ustaz Iib ternyata sholatnya model begini. Enggak. Sholat saya masih Allahu Akbar. Ingat sendal, ingat kunci, ingat sanyo, ingat apa segala macam, ingat token listrik segala macam. Itu sholat saya. Ini mah cerita sholatnya wali. Sholatnya orang-orang kekasih Allah. Dia benar-benar pakai hakikat, bukan kecepek beres wudhu, masuk masjid, sholat Allahu Akbar, salam, beres. Itu mah namanya makan tapi tidak tahu rasanya, tahu-tahu kenyang, nggak enak, nggak ada penghayatan. Oh ya Pak, jangan kalah sama penikmat musik, Pak. Penikmat musik ngedengerin musik bisa sampai nangis, Pak. Nggak ada lagunya padahal, cuman alunan musiknya doang. Kayak tadi tuh, dia nangis padahal nggak ada yang nyanyi, tapi gesekannya itu membuat hatinya tersayat. Kita pun sholat masa nggak bisa begitu? Sholat rasakanlah ketika kita ruku, ya Allah, monggo, sampean mau pentung saya, sampean mau injek saya, monggo. Sujud pasrah, ya Allah, kula boten gadah nopo-nopo, saya adalah makhluk yang doib, makhluk yang lemah, monggo jenengan paringi nopo mawon, kula tompo. Itu sujud pasrah total. Nah, maka as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah tangga untuk orang mukmin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu aja dulu, karena ceritanya panjang.
Ini menguak tentang hakikat sholat. Tapi paham ya Ustaz ya? Nah, paham. Jadi as-sholatu mi'rajul mu'minin ini sederhananya mah orang mukmin ini nggak usah terbang pakai buruk, nggak usah ke Sidratul Muntaha, pengen ketemu Allah ya sholat. Gitu aja sederhananya. Nggih. Semoga itu menjadi jawaban yang padat, singkat lah. Nah, tapi kalau pengen menguak rahasia di balik sholat, Masya Allah, kita bakal heran dengan sholat. Aneh sholat itu. Makanya kalau sholat subuh ada bahasa yang lain dalam adzan ya. As-salatu khairum minan naum. Itu secara sekilas kalimatnya membandingkan tidur dengan sholat, ya jelas kalah jauh tidur. Betul apa enggak? Ya orang tidur sama orang sholat ya jelas bagusan sholat. Betul? Tapi ada makna hakikatnya. Ketenangan yang ada di dalam sholat itu lebih deeply. Apa deeply itu? Lebih dalam, lebih tenang daripada ketenangan yang kita rasakan saat tidur. Kita harus ada di titik nol. Makanya at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, nol semua. Kehormatan, kebaikan, keberkahan, rahmat Allah hanya milik Allah. Nol, kita nggak punya apa-apa ketika sholat. Nah, di titik nol itulah ketenangan akan datang. Makanya kalau sholat kunci rupa narok, kita bakal ketemu. Kenapa? Saking tenangnya pikiran kita. Coba kalau lagi ruwet, ya susah, di mana kunci? Tadi tuh di sini, tadi di sini. Ruwet. Cobalah semedi dulu, tenangkan pikiran, ketemu Pak. Ya, itu kenapa? Karena pikiran kita udah mengalami ketenangan. Sok, bapak-bapak itu banyak inspirasi Pak. Betul apa enggak? Iya, ini pengalaman kali bapak-bapak masing-masing. Ada penulis gara-gara nemu judul. Oh, nanti saya nulis novel judulnya Mencari Padi di Padang Ilalang. Nanti tokohnya ini. Begitu keluar WC dia langsung nulis. John Lennon, nggak tahu bapak-bapak paham nggak John Lennon? Tahu John Lennon nggak? Penyanyi barat. John Lennon itu hampir setiap lagunya itu inspirasinya dari WC. Dia nongkrong di WC, oh lagu ini, tulis. Habis itu genjreng jadi lagu. Jadi lagu. Itu dari mana? Dari WC. Kenapa? Karena di dalam WC itu kita merasa tenang, relax. Nggak ada di WC kita gelisah, nggak ada kan? Apalagi bapak-bapak yang ngerokok. Masuk ke dalam WC bawa sebatang rokok sambil ngepul. Wah, ngepul itu bayangannya kemana-mana tuh. Pasti banyak inspirasi kan? Kenapa di WC banyak inspirasi? Karena pikiran kita tenang Pak. Apa baik jadinya enak, cerah ya. Nah, karena dalam psikologinya orang melepas itu akan mendapatkan. Kan kita melepas beban Pak. Yang tadinya mules gitu kan, dilepas, procot, wah enak. Akhirnya pikiran kita terisi. Karena apa? Melepas beban. Maka sering-seringlah melepas. Ya, melepas itu dalam ilmu orang Buddha, dalam ilmu orang yoga, itu ada namanya the essence of letting go. Apa? Melepas. Ilmu tentang melepas. Pikiran lepasin. Tad banyak yang ngomongin ente, lepasin aja. Bodonanan. Urusan dia mau ngomongin saya nggak punya urusan sama dia. Melepas, udah jangan dimasukin ke hati. Kalau banyak urusan dimasukin ke hati, cupet, rupak, peteng, dedet. Nah, ya gelap gulita, ribet hidup kita. Cepet bengek. Ya apa-apa dimasukin, udah lepasin aja, yang jelek-jelek lepasin. Paham ya? Tadi yang nanya apa ya tadi ya? Oh ke situ-situ, ya itulah ya. Jadi sholat itu kalau dikuak secara hakikat kita bakal terheran-heran dengan sholat. Jadi bukan membandingkan tidur dengan sholat, ya pasti jelas bagusan sholat Pak. Tapi ada makna hakikatnya, yaitu membandingkan ketenangan yang kita dapat dalam tidur itu masih lebih tenang orang ketika sholat. Kalau kita masih belum merasa sholat kita lebih tenang daripada tidur, berarti masih banyak yang perlu kita pelajari dalam sholat kita. Paham Tum? Paham ya? Insya Allah. Itu saja yang dapat disampaikan. Nanti nggak jadi makan-makan kita ya. Ya, semoga cukup dan semoga mendatangkan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.